Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aditya Firmansyah dengan NIM 1803855 dan saya masuk ke dalam kelompok 38 untuk KKN tematik UPI 2021 gelombang 2. Untuk tempat sendiri saya melakukan perjalanan yang sangat panjang untuk mencari sekolah yang belum melakukan SPK. Kenapa saya melakukan pencarian belum SPK? Karena target saya yaitu melakukan SPK dengan sekolah yang saya tempati. Perjalanan mencari sekolah untuk melakukan KKN sangatlah panjang. Terlebih banyak sekolah yang sudah melakukan SPK dengan UPI. Tetapi saya tidak menyerah dan terus mencari hingga pada akhirnya saya menemukan tempat yakni di SMPN 51 Bandung. Kenapa SMP 51? Saya memilih SMP 51 karena saya sudah mencari beberapa sekolah di sekitar tempat tinggal saya, tetapi sudah banyak sekali yang melakukan SPK dengan UPI. Maka dari itu, saya melakukan pencarian lagi terhadap SMP-SMP yang ada di dekat saya. Dan saya akhirnya menemukan SMP 51 Bandung karena belum SPK dengan UPI. Sehingga saya memutuskan untuk bergabung ke dalam keluarga SMP 51 Bandung. Setelah saya menemukan sekolah yang menurut saya memenuhi kriteria yang dibutuhkan, akhirnya saya merancang program yang akan saya jalani untuk siswa SMPN 51 Bandung. Yang pertama, adanya marathon reading. Marathon reading ini saya mengajak siswa untuk melakukan literasi selama 24 hari penuh dengan tema bacaan bebas. Baik itu tentang biografi tokoh, sejarah, ataupun tentang pengetahuan umum. Baik itu novel, komik, dan lain-lain. Tidak hanya saya mengajak para siswa, tetapi saya juga membaca novel mengenai Atlantis Jane, yaitu saya melakukan bacaan 24 hari penuh sama dengan siswa juga. Setelah adanya marathon reading, adanya fun interactive learning, yaitu mendampingi siswa untuk belajar melalui Google Meet. Dan yang ketiga, ada role playing. Saya mencoba bermain peran dialog dari bacaan yang diberikan. Siswa mencoba bermain peran dialog dari bacaan yang diberikan oleh saya. Terus yang keempat, tanpa adanya praktis, maka siswa akan kurang mengerti dengan materi yang diberikan oleh saya. Maka dari itu, setiap adanya pertemuan, maka ada praktek-praktek yang membantu para siswa untuk mengerti. Dan untuk fun interactive learning sendiri, ini saya bagi menjadi 3, yaitu tentang literasi baca dan tulis, literasi numerasi, dan literasi sains. Untuk literasi baca dan tulis, yakni saya melakukan berbagai macam program seperti siswa belajar untuk membuat surat pribadi dan surat dinas. Dan itu siswa dituntut untuk belajar mengenai platform WhatsApp untuk melakukan komunikasi dengan guru ataupun teman-teman mereka. Untuk literasi numerasi sendiri, siswa ini dituntut untuk belajar mengenai bagaimana cara menghitung benda-benda yang ada di rumah dan mengukur benda-benda yang ada di rumah. Dan untuk yang ketiga sendiri, ini yakni mempelajari tentang pengetahuan umum, terlebih soal mata pelajaran ilmu pengetahuan sosial. Seperti itu. Untuk hasil program yang diterapkan, ini ada 2, yakni Google Meet dan praktek berdialog. Setiap siswa ini ada kira-kira 10 orang, tetapi setiap saya mengajar, ada siswa yang izin untuk meninggalkan ruangan terlebih dahulu karena harus membantu orang tuanya bekerja. Dan saya memaklumi hal itu, dan saya tetap melanjutkan kegiatan ini dengan siswa yang ada. Untuk selanjutnya, literasi finansial. Kenapa saya memilih literasi finansial? Karena target saya yakni UMKM, karena saya sendiri berbisnis dan menjalankan bisnis, salah satu bisnis di Bandung, dan saya juga pelajari bagaimana cara mengatur keuangan dalam suatu usaha kecil dan bagaimana cara mengatasi permasalahan-permasalahan yang ada. Program literasi finansial sendiri ini ada 2. Yang pertama itu presentasi dari saya mengenai mengatur keuangan dan meminimalisir resiko yang terjadi pada usaha-usaha UMKM, terlebih resiko-resiko yang umum. Untuk yang kedua, mengenai studi kasus, yaitu penjelasan resiko usaha masing-masing dan bagaimana cara mengatasi usaha-usaha mereka masing-masing. Dilakukan secara sekali. Kenapa secara sekali? Karena keterbatasan waktu yang mereka miliki. Tetapi dilakukan selama 6 jam. Karena mereka sangat senang ketika ada sesi sharing mengenai permasalahan usaha masing-masing. Kenapa mereka sangat senang? Karena mereka di sana bisa belajar bagaimana cara mengatasi masalah-masalah yang ada untuk kedepannya. Dan mereka juga bisa saling mengetahui permasalahan seperti apa yang terjadi pada usaha tersebut. Terus untuk pemilik UMKM, yang pertama ada Andre Burhan, pemilik dari usaha yang bernama A dan L Beauty Care, bergerak di bisnis fashion kaula muda yang sudah dijalani
kurang lebih 22 tahun. Dan yang kedua ada Adam Mukti, pemilik dari usaha yang bernama Rumah Makan Metro Gede Bage yang bergerak di bisnis F&B yang berjalan sudah hampir 1 tahun. Dan ada Rafli Satriani, pemilik dari usaha bernama Chipsnet yang bergerak di bisnis snack and beverage. Terlebih snacknya itu keripik kekinian masa kini yang sudah berjalan kurang lebih 6 bulan. Dan yang terakhir ini ada hasil program yang dijalani. Mereka orangnya sungguh asik, melakukan sharing, dan ya mereka sangat-sangat orang-orang yang pintar dalam menjalankan usaha. Dan penutup, sebelum saya tutup, ada quotes dari Najwa Shihab. Mari kita baca. Cuma perlu satu buku untuk jatuh cinta pada pembaca. Cari buku itu, mari jatuh cinta. Saya Aditya Firmansyah dengan NIM 18038855 mengucapkan terima kasih dan selamat jumpa di tanggal